Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Pradana dari Prodi PVTO semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem kemudi power steering untuk melengkapi tugas UTS dari Pak Aji Permati untuk matkul media pembelajaran. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kemudi power steering. Power steering itu berfungsi untuk meningkatkan pemutaran steering wheel saat kendaraan akan dibelokkan. Jadi tidak seperti steering yang manual akan dibelokkan itu terasa berat, tapi dengan power steering ini membelokkan steering wheel akan terasa mudah dan nyaman. Tenaga yang digunakan berasal dari oil pump power steering, tetapi ada beberapa jenis saat ini yang menggunakan sistem elektrik dan kami belum mempelajarinya di kampus ya. Bagian utama dari power steering ini adalah steering gearbox yang meliputi ball and nut dan rack and pinion. Jadi hanya dua tipe gearbox itu saja yang dapat digunakan untuk power steering. Dan ada juga bagian terpenting yaitu power steering oil pump. Kemudian komponen power steering itu ya seperti sistem kemudi pada umumnya, hanya ditambah beberapa komponen yaitu dari steering wheel. Terus ada poros utama yang menghubungkan dengan countervalve dan reservoir tank, gear housing, dan power cylinder. Yang kedua di sini adalah countervalve. Countervalve untuk mengatur aliran minyak. Jadi minyak yang terdapat di reservoir tank akan dialirkan ke kanan atau ke kirinya itu ditentukan oleh countervalve. Sedangkan selanjutnya akan mengarah kepada gear housing yang nantinya akan membagikan fluida itu ke kiri atau ke kanan sesuai kendaraan itu akan berbelok. Gearbox, ini gearbox. Di sini yang ada rack and pinion atau ball and nut. Kemudian ada power cylinder yaitu untuk pembagi oli. Di dalam sini terdapat piston ya yang akan mengalirkan minyak itu ke kanan atau ke kiri sesuai kendaraan itu akan dibelokkan. Kemudian fan pump ini yang akan mendorong oli keluar dari reservoir tank itu melalui input juga dari ECU. Jadi power steering ini harus memiliki input langsung dari ECU pada kendaraan. Selanjutnya di sini adalah cara kerja power steering. Untuk cara kerjanya sendiri dibagi dalam dua macam, yaitu ada posisi pengemudi netral. Pada posisi ini cara kerjanya dalam kondisi netral, yaitu valve-nya di sini masih menutup aliran dari reservoir tank dan dari pompanya ya. Jadi aliran fluida itu di sini hanya terdiam saja. Sedangkan untuk yang saat posisi itu membelok, ini adalah pada saat posisi kendaraan akan dibelokkan ke kiri, maka full pump akan mendorong olinya, kemudian input dari ECU diarahkan ke kanan. Fluida itu mengarah ke kanan, kemudian masuk kepada ruang piston dan mendorong pistonnya ke sebelah kiri. Jadi mobil itu akan berbelok ke kiri. Untuk perawatan power steering sendiri cukup sederhana. Di sini kita hanya perlu menghindari jalan-jalan yang rusak dan berlubang, mengganti fluida dan servis rutin ya setelah 10.000 km pemakaian. Kemudian hindari membelokkan kendaraan saat parkir. Jadi pada saat parkir, roda depan pastikan itu pada posisi lurus. Putar steering wheel sesuai kebutuhan, jadi jangan terlalu menekan pada saat menikung, karena itu akan menyebabkan dorongan yang berlebihan pada piston. Hindari penggunaan pada jalanan banjir, karena dikhawatirkan air itu akan masuk ke sela-sela ya pada komponen-komponen power steering dan air akan mencemari fluida di dalamnya.
Kemudian pastikan saat penggunaan mencapai 100.000 km, gantilah komponen-komponen power steering, karena pada usia itu power steering dan komponennya tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk sistem-sistem dan komponen-komponen lain yang lebih jelas dapat kalian baca di blog saya. Saya sudah mencantumkannya di link blognya di bawah dari konten ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.